Jemaat yang terkasih, kita menerima pembacaan Injil Yohanes 14 ayat 15 hingga 21. Demikian kesaksian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang terkasih, kita beribadah saat ini merayakan Paskah minggu kelima. 4 hari lagi, Kamis 21 Mei 2020, kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada perpisahan, tetapi juga ada kegembiraan. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Tersurat apa yang menjadi pusat perhatian Tuhan Yesus, yakni Bapanya. Pusat keprihatinan Tuhan Yesus adalah Bapa, yang kehendaknya harus didengar dan diikuti, sekaligus menjadi tujuan kemana Ia pergi dan berbuah sukacita. Dengan sangat jelas, Injil mengemukakan bahwa keprihatinan Yesus yang terbesar adalah Bapa, bukan manusia. Makanan dan minumannya adalah melaksanakan kehendak Bapa. Kita menjadi saudara, saudari, atau ibunya kalau kita melaksanakan kehendak Bapanya. Yang lebih penting baginya bukan bahwa kita menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, tetapi melaksanakan kehendak Bapanya seperti yang Ia lakukan sendiri. Jelas bahwa yang menjadi keprihatinannya adalah berusaha agar kita semua menjadi pecinta dan penyembah Bapa, seperti halnya Dia sendiri berpusat pada Bapa. Kita biasa berpikir bahwa Ia rela menderita karena kasih-Nya bagi kita. Dan ini memang benar. Namun, meskipun cintanya bagi kita begitu besar, Ia gentar juga menghadapi kesengsaraan. Yang menyebabkan Ia menerima kesengsaraan salib adalah Bapanya. Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Aku tidak menghendakinya, tetapi kalau Bapa menghendaki, aku meminumnya. Di Taman Getsemani,
Tuhan Yesus berdoa hingga berpeluh seperti tetesan darah. Doanya bukan untuk menyampaikan permohonan egois berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat pada Bapa, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 14 ayat 31. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi pusat perhatian atau keprihatinan kita yang paling besar di masa pandemi ini? Apakah kesehatan? Apakah ekonomi atau keuangan atau pekerjaan? Apakah pendidikan? Apakah relasi dalam keluarga? Apakah rencana tentang mudik? Atau menunggu pernyataan resmi dari pemerintah bahwa kita bisa longgar, syukur bebas dari COVID-19, sehingga bisa bekerja, belajar, beribadah lagi bersama-sama seperti sebelum ada corona? Bagaimana kita bisa mengatasi kejenuhan atau rasa bosan karena pembatasan yang diterapkan? Ataukah karena banyak waktu luang di rumah bersama-sama dengan keluarga, kita justru merasakan berkat untuk lebih membangun misbah keluarga? Ataukah kita semakin menemukan dan merasakan keprihatinan seperti Tuhan Yesus, bahwa seluruh karya pelayanannya adalah berusaha agar kita semua menjadi pecinta dan penyembah Bapa? Untuk bisa menjadi pecinta dan penyembah Bapa, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 16. Berkat penyertaan Sang Penolong, yakni Roh kebenaran, kita bisa melihat Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kita. Kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Ayat 18. Tujuannya adalah membawa kita dalam hidup persekutuan Tuhan Yesus dengan Bapa. Ayat 20. Itu berarti hidup dalam rahmat pertobatan, di mana kita mau mengaku dosa dengan berbalik kepada Tuhan dan mengucap, Tuhan Yesus, aku ingin memegang perintah-perintah-Mu dan melakukannya. Tuhan Yesus, saya mengasihi-Mu, sebab dengan mengasihi-Mu, saya merasa dikasih oleh Bapa-Mu. Jemaat yang terkasih, di masa pandemi ini, di tengah beragam keprihatinan, maukah kita menempatkan Bapa sebagai pusat keprihatinan kita? Maukah kita mewujudkan upaya Tuhan Yesus yang ingin menjadikan kita pecinta dan penyembah Bapa? Saya bisa memberikan kesaksian. Kurang lebih 2 minggu lalu, ada seorang warga menulis status di WA demikian, Gusti Parimono Ketiatan, sambil dilengkapi dengan gambar emosi menangis. Saya menanggapinya, saudara, apa yang bisa kami bantu? Warga tersebut menjawab, sudah 1 minggu ini saya malas berdoa, malas baca Alkitab. Saya merasa dosa karena sudah 8 bulan ini saya punya masalah. Tapi kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Dan seterusnya. Dia ceritakan masalah keluarganya yang belum ada tanda-tanda selesai. Saya menjawab, Anda jadi malas berdoa dan baca Alkitab karena berharap segera ada hasil seperti yang diinginkan. Berdoalah dan membaca Alkitab untuk menjaga hati tetap tentram. Saya tambahkan kutipan Injil, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36.
Senin pagi 11 Mei 2020, saya berkirim getaran membaca Alkitab juga kepada warga itu. Bacaan dari Yohanes 14 ayat 21 hingga 26, khususnya ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Getaran yang saya bagikan, Yesus menyadarkan akan dosa-dosa, egois, tidak mau berubah, tidak mau bertumbuh, tidak peduli dengan penderitaan sesama. Tetapi saya dikasihinya dan akan diterimanya. Ialah kasih kepada Allah dan Putranya yang kemudian berkembang dalam diri saya. Karena kasihnya, saya beroleh rahmat pertobatan. Dimampukannya, saya masuk dalam doa sederhana mengulang-ulang kata, "Allahku, aku sungguh mencintaimu. Aku sungguh ingin mencintaimu dengan sepenuh hati, seluruh budi, dan segenap tenaga." Tidak lama kemudian, warga itu menjawab, "Puji Tuhan, Pak. Saya sudah bisa berdoa lagi dan baca Alkitab lagi. Ternyata hati lebih ayem kalau sudah berdoa. Ketimbang kemarin saya nggak berdoa, hati saya panas, gerantes, gerangsang, ada semua. Sekarang saya bisa berpikir seperti itu. Tapi kenapa kadang saya nggak bisa mikir seperti itu?" Jemaat yang terkasih, dosa adalah mementingkan diri sendiri, egois, tidak mau berubah, tidak mau mengambil resiko, berdalih membenarkan diri tidak bisa bertumbuh sebagai pecinta dan penyembah Bapa. Di masa pandemi ini, meski banyak waktu luang, tidak mau berlatih disiplin membaca Alkitab tiap hari dan berbagi getaran, tidak mau membangun misbah keluarga, akibatnya merasa tidak bisa melaksanakan ibadah minggu di rumah. Jika ada bapak, ibu, saudara, saudari yang merasa berdosa karena belum bisa disiplin dan menikmati membaca Alkitab setiap hari dan berbagi getarannya, dan ingin didampingi atau bertumbuh dalam membangun misbah keluarga, silakan hubungi majelis blok kelompok terdekat. Silakan hubungi pendeta. Atau bisa menulis status di WA seperti warga tadi. "Gusti paringono kepiatan." Jika itu dilandasi kerinduan menempatkan Bapa sebagai pusat keprihatinan, yakinlah Roh Kudus akan menolong. Amin. Kita masuk dalam satu. Kita sami ngujahaken Duh Rama Kawula. Duh Rama Kawula ingkang wonten ing swarga. Asma Patuko mugi kasucikaken. Kraton Patuko mugi rawuh. Kaso Patuko mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So Patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula ingkang ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandhaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami Patuko walaken saking piyawon. Widine Patuko ingkang kagungan kraton sawisesa suwin kamulyan salami-lami. Amin.